Film ini menceritakan tentang konferensi pembentukan tim pegawai yang berujung malapetaka saat tuduhan korupsi mulai beredar luas. Sosok misterius muncul untuk membunuh mereka satu persatu dan pandai menghilangkan jejak. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Conference yang dirilis tahun 2023. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang kelompok pegawai pemerintahan daerah melakukan rekrut kerja di sebuah resort sederhana di pedesaan untuk membangun semangat dan merayakan sebelum peletakan batu pertama pembangunan mal dimulai. Mereka berjumlah 9 orang, diantaranya adalah Lina, seorang pegawai yang baru saja kembali bekerja setelah cuti kesehatan mental. Ingela yang merupakan bos Katia memiliki sifat positif. Jones, seorang manajer yang merupakan tangan kanan Ingela. Kajan, sahabat karib Jones. Eva, rekan kerja yang pemarah. Torjon yang merupakan teman setia Eva. Nadja, seorang yang memiliki pandangan baru dan selalu ingin tahu. Amir, orang kepercayaan Lina. Dan yang terakhir adalah Anete, pegawai yang mengalami konflik moral. Kemudian terlihat seorang pria misterius yang sedang menggunakan sebuah rakit untuk melalui sungai dan juga danau mengarah ke sebuah tempat yang nampaknya memiliki rencana di daerah tersebut. Sebelum melakukan peletakan batu pertama, mereka menginap di sebuah tempat yang diberi nama Desa Liburan Kolarjon untuk melakukan rapat di sana, membahas pembangunan proyek yang akan mereka lakukan, serta mengisi acara liburan dengan melakukan aktivitas di tempat tersebut untuk melatih kerjasama tim sebelum pembangunan dimulai. Di sana mereka disambut oleh pegawai pedesaan yang terdiri dari 4 orang pegawai. Di antaranya adalah Jenny, Roger, dan juga Cleo yang merupakan seorang pegawai untuk ditugaskan menjadi pelatihan kerja sama tim, beserta Carl yang merupakan seorang koki di sana. Kajan yang merupakan sahabat dari Jones tentu tidak mau melewatkan kesempatan tersebut untuk liburan dan juga bersenang-senang, hingga ia membawa beberapa minuman kaleng dan juga petasan untuk mengisi aktivitas di pedesaan itu. Karena setiap kamar memiliki ukuran yang tidak besar, membuat Jenny harus membagi-bagi mereka menjadi 2 orang dalam satu kamar berdasarkan zodiak masing-masing agar sesuai dengan kepribadian dan perilaku mereka. Terlihat koki mulai menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena gas di dapur tersebut ternyata sudah habis. Wajah kesal terpancarkan pada muka sang koki karena pengisian gas merupakan tugas dari Roger. Meskipun Jenny memperingati Carl bahwa makanan harus segera disiapkan dalam 2 jam untuk para tamu, namun ia tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk mengisi gas yang telah habis. Tetapi di dalam perjalanan, nasib sial menimpa diri sang koki karena ban mobil yang ia bawa tidak sengaja menabrak kumpulan paku yang tertancap pada sebuah kayu. Merasa ada yang mengawasinya di hutan, membuat Carl memutuskan untuk mencari orang tersebut. Terlihat bahwa Ingela protes kepada Jenny karena wifi di tempat tersebut tiba-tiba saja tidak menyala, padahal mereka sangat membutuhkan jaringan pada saat itu untuk memulai rapat atau diskusi mengenai proyek yang akan mereka bangun. Mengetahui hal itu, Jenny memerintahkan Roger untuk secepatnya memperbaiki wifi di tempat tersebut. Setelah menyala, Ingela lalu memperlihatkan sebuah video berisi rumah impian yang akan mereka bangun, memiliki lingkungan yang damai, serta menghilangkan tindakan kejahatan yang terjadi pada tempat umum biasanya. Namun rapat tidak berjalan dengan mulus karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda, sehingga membuat Jones memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Kembali ke Carl yang ada di hutan, ia menemukan bahwa terdapat benang yang telah terpasang di batang pohon. Carl masih tidak mengetahui apa maksud dari benang tersebut, hingga seorang datang dari belakang yang langsung membunuhnya. Amir yang merupakan teman dekat dari Lenny menanyakan keadaan dirinya setelah kembali bergabung bersama mereka lagi. Tetapi Jenny menjawab bahwa ia lebih senang ketika bertemu dengan temannya itu, hingga Ingela mengingatkan kepada semua pegawai untuk melanjutkan kembali rapat mereka.
Ketika rapat dimulai, Najwa sempat menanyakan tentang wilayah pertanian yang mereka ambil dari seseorang. Namun Ingela membantahnya dan mengatakan bahwa Najwa merupakan orang yang baru bergabung bersama mereka dan kemungkinan belum mengetahui bagaimana cara kerja mereka. Lain halnya dengan Lina yang melihat proposal tersebut dan tidak menemukan adanya kesepakatan antara pemilik lahan bernama Paulson, dan terlihat bahwa ia sudah menandatangani perjanjian tersebut. Namun Lina merasakan bahwa ia tidak pernah melakukan tanda tangan itu untuk menyetujui pengambilan lahan tersebut. Merasa bahwa Carl tidak kembali dan teleponnya tidak kunjung diangkat, membuat Jenny memutuskan untuk membuat sendiri hidangan untuk para tamu, walaupun itu bukan merupakan tugasnya. Namun sebagai pemimpin di tempat tersebut membuat ia harus bertindak untuk melakukannya. Hingga para tamu akhirnya menikmati hidangan seadanya, walaupun masakan yang dibuat tidak seenak sebelumnya, membuat para tamu terpaksa memakan makanan tersebut karena Jenny tidak memiliki keahlian khusus dalam mengelola makanan. Terlihat Roger baru saja kembali mengambilkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan oleh Jones. Kemudian ia melihat ada seseorang yang menggunakan baju maskot yang berjalan di hadapannya. Namun setelah melakukan pekerjaannya, Roger memutuskan untuk mengistirahatkan pikirannya dengan bersantai di hutan dengan menikmati sekaleng minuman. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang yang langsung menusuknya dari bawah. Para pegawai yang saling beradu argumen dihibur dengan kehadiran seseorang yang menggunakan maskot. Ternyata maskot tersebut merupakan maskot dari proyek yang akan mereka bangun. Namun bukannya membuat mereka terhibur. Hal itu justru menimbulkan perdebatan di antara mereka hingga Jones membuka maskot tersebut sambil mengatakan bahwa usahanya untuk menghibur para pegawai menjadi sia-sia. Kemudian Ingela menghampiri Jones yang merupakan tangan kanannya. Ia menunjuk Jones menjadi orang yang meletakkan pasir pertama di hadapan para pers untuk pembangunan tersebut. Keesokan paginya, para pegawai melakukan latihan prakerja untuk melatih kerjasama tim yang dipandu oleh seseorang bernama Cleo. Dan untuk melatih kerjasama mereka, Cleo meminta dari masing-masing pegawai untuk mengumpulkan telepon mereka agar lebih fokus untuk melakukan kegiatan yang dilakukan. Ketika itu Amir menghampiri Lina dan Lina meminta Amir untuk percaya kepada dirinya bahwa bukan ia yang menandatangani dokumen tersebut. Hingga Lina meminta beberapa anggaran untuk mengganti peternakan yang telah mereka hancurkan sebagai tempat untuk pembuatan proyek yang sedang mereka kerjakan. Tetapi Lina baru mengetahui bahwa Paulson yang merupakan pemilik peternakan itu sudah meninggal dunia akibat bunuh diri setelah peternakan miliknya dihancurkan untuk membuat proyek. Di tepi danau, para pegawai dibagi menjadi dua kelompok. Mereka membuat perlombaan untuk membuat rakit dan menggunakan rakit tersebut untuk mengambil bola plastik yang ada di dalam air. Namun Jason memenangkan perlombaan tersebut dan terlihat bahwa kepala maskot milik Jason diambil oleh seseorang beserta telepon mereka di dalam sebuah kotak. Jenny yang memanggil temannya tidak mendapatkan jawaban dari siapapun hingga ia melihat bahwa router wifi telah hancur dan muncullah seseorang dari balik pintu yang ternyata ia adalah pria sebelumnya yang mengambil kepala maskot milik Jones yang langsung membunuh Jenny di sana. Selanjutnya mereka akan melalui sebuah danau dengan menggunakan tali yang membentang di atas danau tersebut. Lina yang ditunjuk untuk melakukannya pertama terlihat sangat gugup dan juga ketakutan hingga membuat Lina memutuskan untuk segera pergi dan kembali ke tempat penginapan. Mengetahui para pegawai sedang berada di hutan, Lina menyelinap masuk ke kamar Jones dan membuka laptopnya. Di sana ia menemukan dokumen palsu tentang penyalahgunaan dana yang ternyata Jones menggelapkan uang tersebut atau biasa disebut dengan korupsi. Untuk mendapatkan bukti itu, Lina memindahkan bukti tersebut ke dalam sebuah flash disk agar ia bisa membawa masalah itu ke jalur hukum, serta memenjarakan Jones yang telah mengambil hak seorang petani bernama Paulson. Sebelum masuk ke dalam kamar, Kajan meminta para pegawai untuk melakukan sesi foto dan meminta ponsel mereka yang sebelumnya dikumpulkan. Namun ponsel mereka telah diambil oleh orang kepala maskot dan Cleo berusaha untuk mencarinya, yang barangkali disimpan atau dipindahkan oleh Jenny ke tempat lain.
Melihat Jones yang masuk ke dalam kamar, membuat Lina terpaksa harus sembunyi di bawah tempat tidur agar membuat ia tidak diketahui oleh Jones, yang akan membuat ia curiga jika mengetahui Lina berada di sana. Pada malam harinya, mereka berkumpul bersama di luar sambil menikmati pemandian air panas yang tersedia di tempat tersebut. Meskipun ponsel mereka belum juga dikembalikan, namun perkumpulan itu dapat melupakan mereka dari ponsel yang dimiliki masing-masing orang. Cleo yang berusaha mencari ponsel itu tidak menemukan siapapun di sana hingga ia pergi ke dapur dan melihat ada bercak darah di lantai dengan keadaan dapur yang sudah berantakan. Namun setelah membuka pintu, Cleo melihat bahwa Jenny sudah tewas dengan keadaan digantung serta kemunculan psikopat yang langsung menyerangnya. Kemudian Lina menghampiri mereka serta mengajak Nadja dan juga Amir untuk berbicara bertiga saja. Ia lalu memberitahukan ada yang tidak beres dengan proyek itu, yang dimana tidak terdapat kerjasama dengan pihak manapun. Meskipun sebelumnya Jones mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan perusahaan EKA, namun di dokumen tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis. Mengetahui hal itu, mereka bertiga lalu menghampiri Jones yang sedang berendam dengan Kajan, dan Jones meminta Lina untuk berbicara empat mata. Dari pembicaraan mereka berdua, Lina terang-terangan mengatakan bahwa ia diam-diam membuka laptop Jones dan melihat penipuan yang dilakukannya, sehingga membuat Jones sangat marah kepada Lina. Namun Lina tidak mempedulikannya dan meninggalkan Jones begitu saja. Kala itu terlihat bahwa Kajan hanya berdua saja di sana bersama Anette. Lalu datanglah seseorang yang menggunakan kepala maskot. Kajan menyangka bahwa ia adalah Jones yang sebelumnya menggunakan kostum tersebut. Namun naas baginya harus tewas dibunuh dengan mesin perahu oleh psikopat tersebut. Di sisi lain, Ingela yang ingin mencari Jenny melihat ruangan rapat yang mereka gunakan dalam keadaan yang sudah sangat berantakan dengan darah di mana-mana serta beberapa gigi manusia yang tergeletak di lantai. Mengetahui hal tersebut, Ingela menjadi panik dan berlari keluar untuk mencari para pegawai. Namun ia malah bertemu dengan psikopat tersebut dan mengira bahwa orang di balik maskot itu adalah Jones. Tetapi dugaannya salah hingga membuat Ingela tewas dan digantung di sebuah tiang bendera. Menyadari ada psikopat di sana, membuat semua para pegawai memutuskan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing. Namun di tengah hutan, Jones terkena sebuah kawat yang telah dipasang oleh psikopat hingga mengenai kepalanya. Tetapi hal itu belum membuatnya tewas dan mereka pergi menggunakan rakit untuk menghindari psikopat tersebut. Torjon, Eva, dan juga Amir berada di dalam rumah yang sama. Mereka melihat bahwa banyak sekali darah di sana dan menemukan seorang mayat dengan keadaan tergantung. Amir mengatakan bahwa ia adalah Fran, seorang dari kantor lingkungan. Bukannya bekerja sama untuk menyelamatkan diri, Jones malah meminta flash disk tersebut dari kantong Lina dan ia akan bekerja sama setelah Lina memberikannya. Namun ia berbohong hingga Jones menendang Lina ke dalam danau. Tetapi Lina berhasil berenang dan segera menelusuri hutan hingga terjatuh di dalam sebuah lubang yang terdapat mayat Carl di sana. Ketika psikopat itu datang, Lina berhasil menusuknya dan selamat dari kejaran psikopat untuk sementara waktu. Sisi lain, kini mereka sudah berempat dengan kehadiran Nadja di sana. Keadaan panik membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Walaupun melihat mobil van di luar, tetapi mereka masih ragu untuk keluar dari tempat tersebut karena tidak mengetahui keberadaan dari psikopat itu. Namun pada akhirnya mereka berpencar masing-masing dan Amir yang berjalan di hutan sendirian dihampiri oleh Lina dan meminta ia untuk mematikan senter yang dibawanya. Lain halnya dengan Nadja di sebuah rumah. Ia kala itu sedang mencari kunci mobil van yang terparkir di halaman. Namun kemunculan psikopat dari balik jendela membuat Nadja harus memotong rambutnya untuk selamat dari penyerangan. Tetapi setelah bergabung dengan Torjon, mereka melihat bahwa psikopat tersebut membakar mobil van itu hingga menimbulkan ledakan dari petasan yang dibawa oleh Kajan di dalam mobil. Mendengarkan suara dari belakang rumah, mereka mulai pergi ke sana hingga bertemu dengan Lina dan juga Amir. Namun kala itu psikopat tersebut tidak menyerang, melainkan memulihkan dirinya di hutan karena terkena tusukan pada badannya. Di saat itu Eva teringat seseorang dari mereka yang dari tadi belum kelihatan. Ia adalah Anette yang ternyata masih hidup setelah bersembunyi di belakang rumah.
Dikala itu ia memutuskan untuk keluar agar melihat mayat Kajan di dalam air. Tetapi Jones yang masih hidup menghampirinya dan membawanya untuk bersembunyi di dalam sebuah rumah. Akibat terkena kawat di hutan membuat kepala Jones hampir saja terpotong. Annette lalu membantunya untuk menjahit luka tersebut. Ia berpikir bahwa orang di balik topeng itu adalah Fran yang merupakan teman baiknya, dan memberitahukan bahwa mereka pergi ke tempat tersebut. Namun merasa bahwa semua orang bertindak bodoh membuat Jones memutuskan untuk keluar yang diikuti oleh Annette. Psikopat itu pun datang mengejar mereka dan Jones menaiki sepeda yang dilengkapi mesin. Tetapi bukannya melarikan diri bersama, Jones malah menyelamatkan dirinya sendiri hingga meninggalkan Annette tergeletak di jalan. Annette yang menyangka bahwa Fran di balik topeng itu mencoba untuk membukanya, namun terlihat orang yang berbeda dari balik topeng, hingga psikopat itu menancapkan sebuah sabit di kepalanya. Begitu juga dengan Jones, ia berpikir sudah selamat dari maut yang menimpa dirinya. Namun di depan jalan terdapat kayu yang tertancap beberapa paku, hingga membuat Jones menabraknya akibat kendaraan yang tidak memiliki rem. Merasa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri, Lina teringat akan sesuatu, yaitu luncur gunung yang sebelumnya mereka naiki. Dengan alat tersebut, Lina berpikir bisa selamat dengan cara melewati danau, hingga mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan psikopat tersebut dan memutuskan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Keadaan panik pun membuat mereka akhirnya terpisah. Lina dan Amir berhasil menuju seluncur gunung, sedangkan Torjon dan juga Eva kembali ke dalam rumah untuk bersembunyi. Namun lain halnya dengan Nadja yang malah terkena jebakan serigala di hutan. Tetapi ia berhasil menusuk kepala psikopat tersebut yang membuat ia bisa melarikan diri. Lina dan Amir mulai menyiapkan peralatan seluncur yang kebetulan terdapat di sana. Mereka mulai melewati danau untuk menyelamatkan diri. Tetapi di ujung peluncuran terdapat kayu runcing yang telah diletakkan oleh psikopat untuk mencegah mereka selamat. Mengetahui hal itu, Amir mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Lina yang tidak mengetahui keberadaan kayu tersebut. Di sisi lain, Torjon yang berada di dalam rumah bersama Eva mendengarkan ada seseorang di depan pintu. Ia mengira bahwa itu adalah Annette atau seorang polisi yang datang. Ternyata sang psikopat sudah bersiap dengan Shinso yang dibawanya. Namun Shinso itu tiba-tiba saja tidak dapat menyala, yang membuat Torjon bisa baku hantam dengan psikopat tersebut. Sedangkan Eva memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Namun ia mengurung niatnya dan memutuskan untuk kembali menyelamatkan temannya yang hampir tewas dibunuh psikopat. Di sisi lain, Lina yang masih berada di hutan menemukan kotak besi di hutan, tempat di mana ponsel mereka sebelumnya disimpan. Dari ponsel itu, Lina akhirnya bisa menghubungi 911 untuk menyelamatkan diri beserta orang yang masih hidup. Merasa pede menghadapi psikopat tersebut, Torjon dan Eva memberanikan diri untuk melawan psikopat dengan sebuah skop emas dan juga sabit. Namun sang psikopat berhasil mencekik Eva, menyeretnya keluar dari rumah. Di saat bersamaan, Torjon mendapatkan alat penyembur api dan berhasil membakar kepala psikopat dengan alat tersebut. Namun hal itu tidak bertahan lama setelah api dapat dipadamkan, hingga membuat dua lansia itu tidak bisa berbuat apa-apa setelah psikopat mulai menyerang. Tetapi di saat bersamaan terdapat seseorang yang memenggal kepala sang psikopat menggunakan skop. Ternyata ia adalah Lina yang berhasil menyelamatkan Torjon dan juga Eva. Kehadiran mobil polisi di tempat tersebut membuat Eva berpikir bahwa perjuangannya telah selesai. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jones yang masih hidup mulai menyerangnya, hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua di dalam air. Masalah mereka masih sama, yaitu kebohongan Jones takut dibongkar oleh Lina, sehingga membuat ia berusaha untuk membunuhnya. Namun kondisi Jones yang sangat buruk membuat ia tidak memiliki tenaga yang cukup kuat, hingga membuat Lina berhasil mengoyakkan kepalanya dan membuatnya tewas di dalam air. Mereka akhirnya selamat dan diketahui bahwa psikopat itu adalah anak dari seorang bernama Paulson yang merupakan pemilik peternakan.
Mereka menghancurkan lahan peternakan Paulson untuk dijadikan proyek yang mereka bangun tanpa memberikan apapun kepada dirinya. Karena hal itu membuat Paulson menjadi stres dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Hal itu lalu diketahui oleh putranya dan untuk membalas perbuatan mereka, anak Paulson mulai melakukan aksi balas dendam. Dan seseorang yang menggunakan rakit pada awal film adalah anak Paulson dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.